Kau pernah dengar tentang Desa Watu Ireng? Desa kecil terpencil di lereng Pegunungan Serayu, Jawa Tengah. Mungkin enggak banyak yang tahu tempat ini karena memang letaknya jauh dari peradaban. Tidak ada sinyal, tidak ada penginapan mewah. Tapi justru karena itu tempat ini masih menyimpan budaya yang belum terjamah zaman. Raka, teman kuliah gue dulu, mahasiswa antropologi tingkat akhir, datang ke sana karena satu alasan, penelitian skripsi. Fokusnya tentang tradisi Jawa kuno, khususnya ritual-ritual sakral yang masih bertahan di desa-desa pelosok. Awalnya dia cuma cerita biasa, katanya sih biar skripsinya beda dari yang lain. Tapi sejak dia balik dari sana, tunggu, sebenarnya dia nggak pernah bener-bener balik. Gue masih ingat sore itu dia pamit via voice note. Bro, gue nemu desa yang unik banget. Namanya Watu Ireng. Gila sih, dari segi budaya, ini emas buat skripsi gue. Katanya dengan suara semangat. Perjalanan ke sana katanya butuh waktu hampir 12 jam dari Jogja. Sisanya jalan kaki hampir 4 jam karena akses terakhir ke desa cuman bisa dilalui jalur setapak menanjak. Begitu sampai, dia disambut oleh sunyi. Desa itu seperti diam dalam waktu. Rumah-rumah masih berdinding kayu, sebagian beratapkan ilalang kering. Udara terasa dingin meski matahari belum tenggelam. Warga desa tidak terlalu ramah, tapi juga tidak mengusir. Mereka hanya waspada. Tatapan mereka penuh curiga setiap kali Raka bertanya tentang tradisi malam satu suro. Waktu dia menyebut kata ritual, beberapa warga langsung berpaling, seolah mendengar sesuatu yang tabu. Satu-satunya yang mau bicara dengannya adalah Mbah Sarto, lelaki tua dengan tubuh bungkuk dan mata yang redup seperti pernah melihat hal-hal yang tak ingin kita lihat. Mbah Sarto bilang, "Nak, kalau kau memang niat belajar saja tentang batik atau upacara bersih desa. Jangan usik malam suro. Itu bukan untuk ditulis." Tapi Raka bukan tipe orang yang gampang puas. Larangan seperti itu justru bikin dia makin penasaran. Apalagi dia dengar kabar samar-samar dari seorang anak kecil bahwa di puncak Bukit Suro, setiap malam satu suro, akan ada upacara yang tidak boleh dilihat siapapun selain mereka yang ditunjuk. Seminggu Raka tinggal di sana. Siang hari dia mencatat detail budaya desa, tentang sistem kekerabatan, arsitektur rumah adat, dan makanan khas yang disajikan di bulan-bulan tertentu. Tapi malam hari, dia mulai menyusun rencana. Dia yakin malam satu suro yang akan datang adalah saat yang tepat untuk melihat langsung ritual rahasia itu. Gue masih simpan foto terakhir yang dia kirim. Selfie di depan rumah tempat dia menginap. Senyumnya lebar, tapi mata agak sayu. Di latar belakang, samar-samar, tampak bayangan hitam berdiri di bawah pohon beringin. Awalnya gue pikir cuman ilusi, tapi sekarang gue nggak yakin lagi. Ada satu hal yang selalu gue percaya sejak kecil. Kalau orang tua di desa bilang, jangan, biasanya bukan karena mereka pelit ilmu, tapi karena mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Dan sayangnya, Raka terlalu keras kepala buat paham itu. 2 hari sebelum malam satu suro, Mbah Sarto datang ke rumah tempat Raka menginap. Saat itu hari sudah sore, kabut mulai turun cepat, seperti menyelimuti desa sebelum gelap betulan datang. Mbah Sarto duduk di tangga kayu, mengunyah sirihnya sambil sesekali meludah ke tanah. Nak Raka, malam suro nanti jangan keluar rumah, ya, katanya datar. Apapun yang kau dengar, jangan dibuka pintunya, jangan naik ke bukit, dan jangan merekam apapun. Raka, meski mengangguk sopan, dalam hati tetap nekat. Baginya, ini kesempatan emas. Bagaimana bisa disebut ilmiah kalau dia hanya dengar cerita tanpa bukti nyata? Malam menjelang, angin mulai menderu aneh. Tidak seperti angin biasa, tapi seperti ada suara-suara samar dibawa bersamanya. Gamelan, lirih, seolah berasal dari tempat yang jauh tapi juga sangat dekat.
Dan yang paling aneh, tidak ada satupun warga keluar rumah. Semua pintu terkunci rapat, lampu padam, desa tenggelam dalam kegelapan dan kesunyian yang menyesakkan. Raka diam-diam menyelinap dari balik jendela. Dengan senter kecil dan kamera, dia menapaki jalur menuju Bukit Suro. Jalur itu menanjak, melewati pematang sawah dan rumpun bambu yang berdesir aneh meski tak ada angin. Entah kenapa, sepanjang jalan, Raka merasa seperti diikuti. Tapi tiap kali menoleh, hanya kegelapan dan suara jantungnya sendiri yang terasa dekat. Ketika sampai di puncak, kabut makin tebal. Tapi di kejauhan, samar, ia melihat lingkaran api dan sosok-sosok berpakaian hitam yang menari dalam irama yang tak biasa. Bukan seperti tari tradisional Jawa, tapi lebih seperti gerakan patah-patah yang tidak lazim. Topeng putih menutupi wajah mereka, dan tubuh mereka seakan melayang di atas tanah. Raka berjongkok, mulai merekam dengan kamera. Tapi seketika itu juga, gamelan berubah nadanya. Dari lembut menjadi parau, lalu kacau, seperti alat musik itu dimainkan oleh tangan yang tak tahu irama. Tapi punya kekuatan yang menyesatkan. Kabut mulai menebal, dan dari tengah lingkaran api, sosok tertinggi mengangkat tangannya. Perlahan ia menoleh, dan meski berjarak jauh, mata topeng itu menatap langsung ke arah Raka. Sudah ada yang melihat, bisik suara di telinga Raka. Tapi tidak ada siapapun di dekatnya. Suara itu datang dari dalam kepalanya. Dan saat itulah, tubuh Raka tak bisa bergerak. Ia membeku, seperti ditahan oleh tangan tak kasat mata. Dan malam itu pun berubah menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Kalau kau pernah dengar suara gamelan Jawa, biasanya lembut, merdu, dan menenangkan, maka apa yang Raka dengar malam itu adalah kebalikannya. Ya, bentuknya tetap gamelan, tapi iramanya seolah dimainkan oleh tangan yang sudah lama tidak menyentuh kehidupan. Mati rasa, tapi bertenaga. Dan anehnya meski begitu, suara itu menarik, memanggil, memaksa. Suara itu datang dari puncak Bukit Suro, menyelinap turun melewati kabut, masuk ke telinga, dan terus menggema di dada. Raka mendekat perlahan, tubuhnya seperti dikendalikan. Jangankan berniat pulang, untuk mundur satu langkah saja sulit. Semakin dekat ke sumber suara, semakin aneh rasanya. Udara yang tadi dingin berubah panas, seperti berdiri dekat tungku pembakaran. Tapi tidak ada api, hanya bau menyan dan bunga melati yang tiba-tiba menusuk hidung. Dari balik semak tinggi, ia akhirnya bisa melihat puncak ritual. Di sana, belasan sosok berpakaian serba hitam mengelilingi sebuah altar batu tua. Patung batu raksasa berdiri di tengah lingkaran itu, dengan bentuk aneh. Separuh manusia, separuh binatang, dan mulutnya menganga seperti menjerit tanpa suara. Di depannya, sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kendi kecil berisi cairan merah yang Raka yakin bukan air. Tapi yang paling menonjol adalah para penari bertopeng putih. Mereka menari perlahan, berputar searah jarum jam. Tapi setiap gerakannya tidak wajar. Tangan mereka terlipat ke arah yang seharusnya tidak mungkin. Punggung membungkuk, lalu patah balik seperti tak bertulang. Beberapa bergerak dengan cara yang lebih mirip makhluk berburu daripada manusia. Raka menahan napas, merekam semua dengan kameranya. Ini, pikirnya, akan jadi materi utama untuk skripsi. Bukti nyata ritual yang katanya mitos itu. Tapi dalam hatinya mulai ada suara kecil berbisik, "Berhenti, jangan teruskan. Kau sudah terlalu dekat." Namun Raka sudah terlalu tenggelam dalam rasa penasaran. Kamera terus merekam, tapi tiba-tiba suara gamelan berubah drastis. Tidak lagi terdengar seperti alat musik, tapi seperti jeritan nyaring puluhan orang yang dimainkan sebagai harmoni. Suara itu memekakkan telinga, dan Raka menjerit sambil menutup telinga dengan tangan. Tapi suara itu tak berhenti.
bahkan makin keras, langsung mengguncang isi kepalanya. Lalu kabut menyelimuti seluruh area, tapi tak menghalangi pandangan Raka. Justru dalam kabut itulah ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Salah satu penari berhenti menari, lalu menoleh ke arahnya. Topeng putihnya tak punya ekspresi, tapi entah bagaimana, Raka tahu topeng itu sedang menatap dirinya. Menembus semak, menembus kameranya, menembus pikirannya. Dan penari itu perlahan berjalan ke arahnya. Raka tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku, bukan karena takut, tapi seperti dikunci. Seolah bumi di bawahnya berubah menjadi magnet kuat yang menahan kaki, tulang, bahkan pikirannya. Sosok bertopeng putih itu semakin dekat. Langkahnya aneh, menyeret seperti boneka rusak yang ditarik paksa. Gamelan tetap berbunyi, tapi kini terdengar seperti pukulan benda keras pada tulang. Dentuman kasar yang membuat gigi bergemeletuk. Jarak tinggal 5 langkah. 3, 1. Sosok itu berdiri tepat di depan semak tempat Raka bersembunyi. Tak berkata apapun, hanya menunduk sedikit, lalu perlahan mengangkat tangannya. Ujung jarinya menunjuk langsung ke wajah Raka. Kau telah melihat yang seharusnya tak boleh dilihat. Suara itu terdengar dalam benaknya, bukan melalui telinga. Getarannya seperti gema di dalam tulang tengkorak. Suara itu dingin, datar, dan penuh kutukan. Lalu sosok itu mundur, kembali ke lingkaran api, dan mulai menari lagi. Tapi kali ini, gerakan mereka berubah. Lebih cepat, lebih liar, seolah tubuh mereka hendak terlepas dari sendi-sendinya. Ada yang berputar di tempat dengan leher tertekuk hampir 180 derajat. Ada yang merangkak dengan punggung di atas dan kepala terbalik ke belakang. Dan dari dalam tarian itu, terdengar bisikan serempak dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tiba-tiba Raka melihat dirinya sendiri. Bukan, maksudnya, ada dirinya lain di dalam lingkaran itu. Berdiri kaku, dengan mata kosong, ikut menari dengan gerakan kacau. Raka panik. Ia melihat ke arah kamera, masih merekam. Tapi layar menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi di balik semak. Ia ada di tengah api. Ia adalah penari. Jantung Raka berdetak cepat. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, dan dunia sekitarnya berguncang. Kabut menjadi lebih tebal, tapi penuh kilatan bayangan yang berputar. Di antara kabut itu, sesekali terlihat bayang-bayang wajah orang lain. Pucat, kosong, seolah tersesat. Dan dalam sepersekian detik, Raka merasa ada ratusan pasang mata memperhatikannya dari balik kabut. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ingin lari, tapi ototnya tak merespon. Di telinganya, suara gamelan mulai berubah menjadi ratapan. Tangisan panjang, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Sakit, penuh penderitaan, dan kemudian gelap. Raka pingsan. Saat ia terbangun, matahari sudah naik. Kabut sudah hilang. Lingkaran api, altar batu, penari bertopeng, semuanya lenyap. Hanya ada rerumputan basah dan bunga melati berserakan. Seperti tak ada yang pernah terjadi. Tapi napasnya masih tersengal dan tubuhnya lemas seolah baru lari maraton seharian. Ayah melihat ke tangan. Kamera masih tergenggam, tapi berat, seperti membawa sesuatu lebih dari sekadar benda. Seperti membawa kutukan. Dan itu baru awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Orang bilang kalau kita pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya, maka kita akan membawa jejaknya. Entah berupa mimpi buruk, suara-suara tak jelas, atau sesuatu yang lebih nyata. Bagi Raka, jejak itu dimulai sejak ia membuka matanya di pagi hari, di tengah bukit yang kini sunyi senyap. Langit sudah cerah, matahari menggantung malu-malu di balik pucuk-pucuk pohon. Tapi semua terasa salah, terlalu tenang, terlalu diam. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin. Bahkan desiran rumput pun seperti ikut menahan napas. Raka bangkit perlahan. Kepalanya berat,
seperti habis dipukul. Tapi bukan rasa sakit yang membuat dia gemetar. Itu karena ingatannya tentang malam tadi masih utuh. Ritual, penari bertopeng, lingkaran api, dan terutama satu hal, tatapan dari topeng putih itu. Tatapan yang tidak seharusnya dimiliki oleh benda mati. Ia menggenggam kameranya. Aneh, kameranya masih utuh, tidak rusak, tidak jatuh. Bahkan posisi lensanya menghadap ke arah yang tepat. Dengan tangan gemetar, dia membuka playback. Layarnya menyala, dan apa yang terekam membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Di video itu terlihat dirinya, tapi bukan seperti tadi malam. Dalam rekaman itu, ia tidak lagi berada di balik semak-semak. Ia berdiri di dalam lingkaran api. Tubuhnya bergerak liar, mengikuti penari lain. Matanya kosong, bibirnya bergetar seolah mengucapkan mantra yang tak dikenalnya. Dan di akhir rekaman, kamera jatuh ke tanah. Tapi bukan karena dia menjatuhkannya. Dalam video, ada tangan lain yang merebut kamera dari arah belakang. Tangan itu pucat, dengan kuku hitam panjang. Raka langsung mematikan kamera. Dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan otaknya bahwa mungkin itu cuma efek halusinasi. Tapi kemudian, kamera mulai mengeluarkan suara, padahal tidak ada tombol yang disentuh. Layarnya kembali menyala dengan sendirinya, memperlihatkan kilasan wajah-wajah tak dikenal. Mereka menangis, matanya kosong, satu demi satu menatap ke arah kamera. Dan di antara wajah-wajah itu, ia melihat wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya sekarang. Lebih tua, lebih gelap, dengan mata seperti tak punya cahaya kehidupan. Tiba-tiba, dari bagian samping kamera, menetes cairan merah. Raka langsung melemparnya ke tanah. Cairan itu seperti darah, kental, hangat dan menyebar ke rerumputan. Tapi anehnya, tanah tak menyerapnya. Cairan itu hanya diam di sana, seperti menunggu. Raka lari turun dari bukit. Nafasnya terengah, tapi tubuhnya terus dipaksa bergerak. Dalam kepalanya hanya satu tujuan, kembali ke desa, kembali ke tempat yang bisa membuat semuanya masuk akal. Tapi begitu sampai di kaki bukit, ia sadar, desa Watu Ireng tidak lagi sama. Begitu Raka menapakkan kaki kembali di desa, hal pertama yang ia sadari adalah sepinya. Bukan sepi biasa, sepi yang membuat bulu kuduk berdiri, sepi yang seperti semua orang sedang bersembunyi. Padahal waktu itu baru pukul 8 pagi. Tapi rumah-rumah tertutup rapat, jendela-jendela berlapis kain putih, dan jalan utama desa yang kemarin cukup ramai, kini sunyi seperti kuburan. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak-anak, bahkan angin pun seolah enggan menyentuh desa itu. Raka berdiri di tengah jalan utama, memanggil, "Halo, Mbak Sarto, Pak Duku." Tapi tak ada yang menjawab. Ia kembali ke rumah tempat ia menginap. Tapi begitu sampai di depan pintu, rumah itu kosong. Tidak hanya kosong, tapi seperti tak pernah ditinggali. Tidak ada barang-barang, tidak ada alas tidur, lantai berdebu, meja kayu lapuk, bahkan kain yang ia pakai untuk tidur pun hilang. Seolah semuanya menghilang bersama waktu. Raka panik. Ia mencoba membuka pintu-pintu rumah lain. Beberapa terkunci, beberapa bisa dibuka, tapi hasilnya sama, kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya satu hal yang sama di setiap rumah. Di pojok ruangan, ada tumpukan bunga melati dan setangkai dupa hitam yang sudah terbakar. Dia keluar lagi, berdiri di tengah jalan. Tiba-tiba dari ujung gang kecil, muncul seorang anak kecil. Perempuan dengan rambut dikuncir dua dan mengenakan kebaya putih yang tampak terlalu besar. Ia menatap Raka, diameter tanpa ekspresi. Lalu ia berbalik dan berlari ke dalam rumah sambil berteriak ke ibunya, "Bu, itu orang yang sudah mati kemarin malam." Raka membeku. Perkataannya begitu jelas. Dan entah kenapa,
pintu rumah itu langsung tertutup keras. Tak lama, dari jendela kecil, terlihat mata si ibu menatapnya. Tapi bukan tatapan biasa, lebih seperti takut, jijik, seperti melihat sesuatu yang tidak semestinya ada. Peluh dingin mengalir di tengkuk Raka. Ia menoleh, mencari cermin, kaca, apapun, sampai akhirnya menemukan cermin kecil di pos ronda. Saat ia berdiri di depannya, bayangannya tidak muncul, hanya cermin kosong. Tapi ia berdiri di sana. Nafasnya terasa, jantungnya berdetak kencang. Tapi cermin itu menolak memantulkan keberadaannya. Saat itulah Raka sadar, mungkin yang dikatakan anak kecil itu benar. Pernah nggak kamu berada di tempat yang secara fisik terasa nyata, tapi jiwamu tahu, dalam-dalam, bahwa kamu seharusnya nggak ada di situ. Begitulah perasaan Raka sekarang. Ia masih di desa Watu Ireng, tapi desa itu seperti berubah jadi tempat penantian antara dua alam. Bukan dunia, bukan pula akhirat, sunyi, mati, tapi tetap sadar. Setelah sadar bahwa bayangannya tak muncul di cermin, Raka terduduk di tanah. Napasnya tercekat. Ia mencoba menjawab sendiri pertanyaan yang terus memukul-mukul kepalanya. Apa aku sudah mati? Apa aku salah satu dari mereka? Pikiran itu menakutkan, tapi ia tak bisa menyangkal satu hal. Sejak ritual semalam, tak ada yang menyentuhnya. Tak ada yang mengakui keberadaannya. Bahkan ketika ia berteriak di tengah jalan, melempar batu ke pintu rumah, atau menjatuhkan pot bunga, tidak satu pun warga keluar. Mereka hanya menunduk dari balik jendela, membaca doa, membakar dupa, dan membiarkannya sendiri. Akhirnya ia memutuskan kembali ke rumah Mbah Sarto, satu-satunya orang yang dari awal memperingatkannya. Tapi rumah itu pun tak lagi seperti kemarin. Dindingnya lebih kusam dan udara di sekitarnya lebih dingin. Namun ketika ia mengetuk, pintu terbuka perlahan. Entah dibuka oleh siapa, karena tak ada siapapun di baliknya. Dan di dalam, di sudut ruangan, duduk Mbah Sarto. Tapi bukan seperti biasanya. Wajahnya lebih pucat. Matanya tidak memandang Raka, melainkan mengarah kosong ke arah dinding. Tapi bibirnya bergerak, berbisik pelan. Raka mendekat dan akhirnya mendengar apa yang diucapkan sang mbah tua itu. Kamu sudah melewati batas. Kau bukan lagi orang luar. Kau sudah menjadi bagian. Raka menahan napas. Bagian dari apa, Mbah? Bagian dari mereka yang dikorbankan setiap suro, agar desa ini tetap hidup, agar roh-roh lama tidak bangkit. Dan kalimat itu menampar kesadarannya. Ritual itu bukan sekadar adat atau tradisi, itu tumbal. Dan Raka telah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Dan lebih dari itu, ia ikut menari bersama mereka, menjadi bagian dari lingkaran api yang bukan hanya tarian, tapi pemanggilan arwah penjaga. Mbah Sarto menatapnya untuk pertama kali. Matanya merah, basah. Kau tidak akan bisa pergi, nak. Tidak dengan tubuhmu yang sekarang. Tapi kalau kau masih ingin pulang, satu-satunya jalan adalah menyelesaikan tarian itu sampai selesai, sampai mereka melepaskanmu. Dan sebelum Raka sempat bertanya, Mbah Sarto rebah, dan tubuhnya mengering seketika, seperti abu yang tertiup angin. Dan Raka pun ditinggal sendiri, dengan sebuah pilihan, menyelesaikan tarian kematian, atau selamanya menjadi bayangan yang dilupakan. Malam itu datang cepat. Matahari seperti enggan menyentuh Watu Ireng lebih lama dari yang seharusnya. Langit memerah, lalu berubah menjadi ungu kelam. Angin yang sebelumnya sunyi kini berbisik, seperti mengucapkan mantra. Raka berdiri di tepi jalan, menghadap ke arah Bukit Suro. Dalam hatinya, semua penolakan sudah lebur. Kini yang tersisa hanya satu tujuan, menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia berjalan perlahan, membawa kamera yang sejak pagi terus menyala sendiri. Di dalamnya, rekaman terakhir sudah berubah. Tidak lagi menunjukkan penari, tapi dirinya sendiri, sedang berdiri,
di tengah kuburan desa. Tubuhnya pucat, mulutnya menyebut nama-nama yang tidak ia kenal. Sesampainya di kaki bukit, kabut turun sebelum waktunya. Kabut yang sama. Tapi kali ini Raka tidak sembunyi. Ia berjalan lurus ke atas, tidak menghindar, tidak diam-diam. Di puncak lingkaran api itu muncul kembali, seolah telah menunggunya. Penari-penari bertopeng sudah berdiri di tempat. Kali ini ada satu tempat kosong di antara mereka. Raka tahu itu untuk dirinya. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam lingkaran. Begitu kaki kanan menginjak tanah dalam lingkaran, tubuhnya tersentak, dingin, lalu hangat, lalu hilang rasa. Penari di sebelah kirinya menoleh. Meski wajahnya tertutup topeng putih, Raka tahu itu dirinya sendiri. Wujudnya yang lain, wujud yang telah ditarik dari dunia manusia. Gamelan kembali berbunyi. Tapi kini Raka tahu, suara itu bukan dari alat musik. Itu suara tulang, suara ratapan, suara tanah yang menyerap darah dan mengubahnya jadi nyanyian malam. Gerakannya lambat, tapi tubuhnya menuruti irama. Lengannya melipat dengan cara yang tak manusiawi. Kakinya berputar mengikuti jejak api. Ia menari, bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan satu persatu, wajah-wajah yang ia lihat di kamera muncul dalam kabut. Mereka menonton, menunggu. Mereka juga korban ritual-ritual sebelumnya. Dan kini mereka menatap Raka, mengangguk, memberi restu. Tarian itu berlangsung hingga tengah malam. Sampai akhirnya, api di tengah lingkaran padam. Musik berhenti, kabut menghilang, dan Raka pun terjatuh. Ia tak tahu berapa lama ia pingsan. Tapi saat membuka mata, ia terbangun di tepi jalan beraspal, dikelilingi oleh suara kendaraan. Di pinggir kota, pakaiannya lusuh, kamera masih di tangan. Ia selamat. Atau ia pikir begitu. Karena di rumah sakit tempat ia dibawa untuk pemulihan, dokter berkata pelan, "Mas, ini aneh, tapi kami sudah dapat hasil pemeriksaan. Mas ini sudah tidak punya denyut nadi waktu ditemukan." Dan saat Raka melihat cermin di kamar rawat, untuk sesaat ia melihat topeng putih menempel di wajahnya. Raka dipulangkan dari rumah sakit 3 hari kemudian. Secara medis, ia sehat. Detak jantung normal, refleks bagus, tidak ada cedera kepala, paru-paru bersih. Tapi tetap saja, semua yang melihatnya merasa ada yang aneh. Orang tuanya yang menjemput dari rumah sakit menahan ekspresi mereka. Ibunya memeluk, tapi ragu, seperti memeluk bayangan masa lalu. Ayahnya hanya menepuk pundak, tak bicara banyak. Mereka mencoba mencairkan suasana di rumah, memasak makanan favorit Raka, menyalakan TV, menyalakan musik. Tapi semuanya terasa kosong. Karena Raka, meski tubuhnya di sana, jiwanya seolah masih tertinggal di tempat lain. Malam hari, saat ia sendiri di kamar, Raka mencoba menonton rekaman dari kamera yang ia bawa. Tapi filenya, semuanya rusak. Hanya satu video yang bisa diputar. Video terakhir di Bukit Suro, saat dirinya ikut menari di lingkaran api. Dan dalam video itu, sesuatu berbeda dari sebelumnya. Video kali ini tidak menunjukkan penari lain, hanya Raka seorang diri. Menari seperti orang kerasukan, tubuh meliuk aneh, wajah kosong, dan topeng putih telah menempel di mukanya. Tapi bukan topeng biasa. Topeng itu tampak seperti menyatu dengan kulit, menjadi bagian dari wajahnya. Ketika Raka mencoba mempost video itu, layarnya tak merespon. Bahkan tombol power tak berfungsi, dan tiba-tiba suara gamelan kembali terdengar. Bukan dari kamera, tapi dari balik dinding kamar. Dari dalam rumah, Raka berdiri, diameter takut. Langkah pelan-pelan membawanya ke depan kaca. Ia menatap pantulan wajahnya. Kali ini ia muncul, tapi matanya bukan lagi miliknya. Bola matanya gelap, sepenuhnya hitam, tak ada putih, dan dari sudut matanya menetes cairan merah, darah atau keringat. Ia tak tahu. Lalu ia sadar,
Tarian itu belum selesai. Yang ia lakukan di Bukit Suro bukan akhir, tapi permulaan. Karena tumbal ritual malam satu Suro tidak selalu mati di tempat. Ada yang kembali, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga baru. Sosok yang akan memastikan ritual berikutnya tetap berjalan. Dan kali ini, Raka adalah penjemput korban berikutnya. Waktu berjalan cepat, Raka tak pernah kembali ke kampus. Ia berhenti menjawab telepon teman-temannya, menghapus akun media sosial. Bahkan keluarganya pun mulai tak paham kemana ia sering pergi malam-malam. Sering terdengar ia bicara sendiri, atau lebih tepatnya, berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Lalu malam satu Suro tahun berikutnya pun tiba. Di kampus, seorang mahasiswa bernama Gilang sedang menggarap skripsi tentang budaya spiritual di pedesaan Jawa. Ia melihat video pendek di forum online, rekaman buram penari bertopeng putih di tengah lingkaran api. Video itu hanya berdurasi 20 detik, tapi cukup untuk menarik rasa ingin tahunya. Dan di akhir video, tampak sosok laki-laki berdiri diam, menghadap kamera, mengenakan jaket denim lusuh. Wajahnya setengah gelap, tapi ada yang familiar. Matanya kosong, tangannya memegang kamera. Komentar-komentar di video memperingatkan agar tidak mencari tahu lebih lanjut. Tapi Gilang, seperti Raka dulu, terlalu penasaran. Ia menemukan nama tempatnya, Watu Ireng. Lalu ia mencari jalur menuju bukit itu sendiri. Dan di jalan setapak menuju Bukit Suro, ia bertemu seseorang. Seorang laki-laki yang katanya juga pernah membuat skripsi tentang ritual Suro. Katanya dulu ia juga datang seorang diri, dan sekarang ia tinggal di dekat situ, menjaga tradisi. Ia menawarkan tumpangan, bahkan mengantar sampai ke lokasi ritual. Gilang tidak tahu siapa pria itu, tapi kita tahu dari tatapan matanya, dari cara ia bicara yang tenang, terlalu tenang, dari senyum datarnya, dan dari topeng putih yang tergantung di balik tas kulitnya. Karena malam itu ritual akan berlangsung lagi. Dan sekarang giliran Gilang yang menari. Setiap malam satu Suro akan selalu ada yang datang karena penasaran. Dan setiap yang datang akan membawa pulang sesuatu, atau ditinggalkan, atau menjadi bagian. Karena di antara kabut Bukit Suro, penari bertopeng putih tak pernah berkurang jumlahnya.